Korban fasis Jerman pada Perang Dunia Kedua diperkirakan mencapai 17 juta lebih. Tingginya angka ini salah satunya disebabkan karena beberapa peraturan aneh yang mereka terapkan di masa itu. Bukan hanya orang itu sendiri, fasis Jerman juga akan mengeksekusi seluruh keluarganya jika dia membantu Yahudi. Fasis Jerman akan mengeksekusi setiap warga negara Jerman beserta keluarganya jika menolak kebijakan negara. Dan fasis Jerman akan mengeksekusi 100 orang untuk 1 nyawa tentara mereka. Hukum kesalahan kolektif seperti inilah yang juga dijadikan dasar oleh rezim Orde Baru untuk menghabisi PKI sampai ke akar-akarnya, meskipun prinsip ini telah ditolak oleh semua negara berdasarkan rule of law. Aturan ini kemudian juga dipertegas kembali melalui Konvensi Jenewa keempat yang menyebut tindakan ini sebagai kejahatan perang di tahun 1949. Kurang lebih 16 tahun sebelum dimulainya tragedi ini. Dan Indonesia termasuk salah satu negara yang meratifikasi, menyetujui seluruh ketentuan dalam konvensi ini. Bukti bahwa Orde Baru menggunakan prinsip kesalahan kolektif ini dapat ditemukan dalam buku yang ditulis Lemhanas pada tahun 1968. Ada sebuah pertanyaan di dalam buku yang memang berformat tanya jawab ini. Apakah benar bahwa G30 SPKI yang menggerakkan adalah PKI? Dan apakah setiap anggota PKI tentu terlibat dalam G30 SPKI? Dan jawaban yang tertulis di buku ini adalah benar bahwa G30 SPKI digerakkan oleh PKI telah dapat dibuktikan baik secara fakta maupun secara hukum di depan sidang-sidang Mamiluk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tokoh-tokoh G30 SPKI. Kita lewati poin A yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan ini dan berfokus pada poin B-nya. Seluruh anggota PKI dapat dianggap terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kenapa? Karena setiap orang berkewajiban melaporkan pada penguasa bila ia mengetahui bahwa suatu kejahatan akan dilakukan, dan juga sesuai dengan prinsip organisasi PKI bahwa keputusan pimpinan partai mengikat seluruh anggota. Mereka yang terlibat langsung akan dilabeli sebagai golongan A untuk kemudian diseret ke Mahmiluk atau Mahmilti. Bukan untuk diadili seadil-adilnya atau menyelidiki kebenaran, tapi hanya untuk melakoni peran di dalam sandiwara pengadilan. Setidaknya seperti itu menurut kesaksian 2 terpidana terkait G30S yang gagal dilenyapkan secara konstitusional oleh rezim Orde Baru, Kolonel Abdul Latif dan Dr. Subandrio. Memang nasib mereka lebih mujur dari tokoh G30S lain yang juga dilabeli sebagai golongan A seperti Letkol Untung atau Brigjen Suparjo. Tapi tetap saja, 30 tahun harus mereka lewati dari balik jeruji besi. Adapun yang terlibat secara tidak langsung, mereka akan dilabeli sebagai golongan B untuk kemudian dipisahkan dari masyarakat demi menghindarkan mereka dari amarah rakyat. Hampir mirip dengan nasib mereka-mereka yang dilabeli sebagai golongan C. Kedua golongan ini pasti merasa lega. Tapi sial bagi mereka. Aturan ini hanya sebatas formalitas belaka. Sulit bagi Basiran untuk percaya bahwa malam itu adalah awal dari masa kelam dalam hidupnya. Seorang bintara provos menjemputnya ke rumah lalu membawanya ke markas untuk dikurung di dalam sebuah ruangan. Setengah bulan ditahan tanpa kejelasan dan kepastian, akhirnya Basiran dikeluarkan, bukan untuk dipulangkan,
tapi untuk dikirim ke tempat yang lebih menakutkan. Tuduhan sebagai PKI malam, kami juga tidak begitu yakin apa maksudnya, sudah cukup membuatnya terpenjara di sini selama 12 tahun. Dan itu adalah 12 tahun yang sangat panjang. Gedung sekolah dasar milik Baperki yang diambil alih oleh militer ini memiliki 2 lantai. Lantai pertama diisi oleh 1.800 tahanan, sementara lantai kedua diisi oleh aparat yang menentukan nasib 1.800 tahanan tersebut. Entah mereka ditahan di saat bersamaan atau tidak, tapi Astaman juga pernah ditahan di sini, merasakan dan melihat berbagai perlakuan mengerikan. Di posisi ini, Astaman hanya bisa berharap nasibnya tidak seperti Edi Sartimin. Setelah disiksa dengan cara yang tidak jauh berbeda, Sartimin juga dikurung di sini selama 40 hari. Dan ini masih belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nasib perwira ini. 3 tahun telah dia lalui dari balik gudang tinja ini. Dapat dimengerti jika Astaman ditahan di sini mengingat posisinya sebagai anak seorang pengurus PKI. Tapi penahanan Basiran dan Edi Sartiman benar-benar terasa aneh, bukan saja karena mereka tidak terlibat PKI sama sekali, tapi juga karena keduanya adalah anggota TNI. Sebuah kondisi yang cukup menggambarkan betapa tidak kondusifnya situasi. Semua orang berkemungkinan dituduh sebagai PKI. Bahkan, cukup aman untuk mengatakan bahwa satu-satunya jalan mencari keselamatan adalah dengan ikut melakukan pembasmian. Ini yang dilakukan Peter setelah ditawari 2 opsi antara ikut mengeksekusi atau dikenai tuduhan PKI. Bahkan setelah menjadi algojo paksaan, Peter juga diancam menjadi tumbal pengganti jika ada tahanan yang melarikan diri. Tindakan yang diambil oleh militer NTT ini sangat kontras dengan apa yang dilakukan Maijen Ibrahim Aji. Pangdam Kodam 6 Siliwangi ini justru hanya menginstruksikan satuan-satuan di bawah komandonya untuk menangkap dan mengamankan. Akal logisnya terbukti tidak mampu dilucuti oleh bayang-bayang pihak manapun ketika dengan tegas mengatakan, "Saya tidak ingin ada pembantaian di Jawa Barat. Karena merasa bagaimanapun sebagian besar adalah orang kecil. Akan mengerikan kalau mereka dibunuh." Memang kemudian Soeharto mencabut jabatan Pangdam darinya. Tapi setidaknya pengorbanan jabatan ini tidak sia-sia. Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang bersih dari lautan darah. Salah satu bukti bahwa tidak semua pihak militer sebenarnya tega melakukan pembasmian ini. Yang lebih memprihatinkan adalah ketika pembantaian ini beririsan dengan agama. Ini bukan apungan bongkahan kayu. Statusnya sebagai salah satu tempat eksekusi favorit ketika itu membuat Sungai Berantas menjadi kuburan terapung. Tidak sedikit di antara mayat-mayat ini yang merupakan buah tangan para santri. Sehari sebelum pembasmian dimulai, santri-santri di Kediri yang ketika itu berjumlah puluhan ribu dikumpulkan di alun-alun kota oleh 2 tokoh NU terkemuka dalam agenda apel siaga. Masa santri kemudian mendapat instruksi tegas untuk menumpas PKI karena telah menginjak-injak agama Islam dan hendak menumpas kaum muslim di Indonesia. Selain tokoh NU, kehadiran tokoh masyarakat seperti Bupati dan Dandim Kediri untuk memberi sambutan juga sedikit banyak membuat mereka yang hadir di sana semakin yakin dan berani untuk melakukan ini. Tapi, dukungan dari banyak pihak bukan satu-satunya alasan atas keberanian mereka. Hanya beberapa bulan sebelum aksi dimulai, PKI ternyata lebih dulu menyulut amarah umat muslim di sana ketika 1000-an anggotanya menyerbu pesantren Al-Jauhar di saat santri-santri di sana sedang membaca Al-Quran dan bersiap melakukan sholat subuh. Anda mungkin sudah familiar dengan tragedi Kaniguru ini. Tragedi yang juga menjadi adegan pembuka film penumpasan pengkhianatan G30S PKI. Dan ternyata, aksi mereka ini dilandasi oleh dendam atas kematian kader-kader PKI di daerah sebelah, Kabupaten Jombang dan Kota Madiun. Ketololan PKI yang memupuki kebencian umat muslim seperti inilah yang juga menjadi penggerak aksi pembasmian PKI ketika itu.
Keterlibatan masyarakat sipil seperti inilah yang membuat keadaan semakin semrawut. Tidak sedikit di antara mereka yang kemudian melempar fitnahan PKI kepada seseorang hanya untuk mencari pembenaran pelampiasan sentimen pribadi, seperti yang diakui oleh salah satu algojo PKI dari Aceh. Lantas tidak heran jika kemudian kita menemukan kasus-kasus seperti Kopral Basiran atau Edi Sartimin yang dipenjara belasan tahun hanya atas dasar dugaan. Entah berapa banyak Supomo di luar sana yang disiksa hampir mati hanya atas dasar tuduhan atau supanah, yang harus kehilangan suami, diinjak-injak harga diri, bahkan anak-anaknya yang masih kecil juga diperlakukan dengan keji, sementara suaminya tidak tahu menahu soal PKI. Dan yang cukup mengherankan, alih-alih menyebut mereka sebagai korban, Orde Baru malah mengelompokkan mereka ke dalam golongan D dan E sebagai orang-orang yang terlanjur ditangkap. Dalam sebuah kesempatan, Presiden Soeharto pernah menyampaikan analisanya terkait kondisi ini. Ribuan korban jatuh di daerah-daerah karena rakyat bertindak sendiri-sendiri, juga karena prasangka buruk antar golongan yang selama bertahun-tahun ditanamkan oleh praktek-praktek politik yang sangat sempit. Mungkin ada benarnya, tapi pernyataan ini berlawanan dengan apa yang disampaikan Maijen Sumitro selaku Pangdam di salah satu daerah dengan jumlah korban terbesar. Soeharto pada November 1965 mengeluarkan perintah secara rinci tentang pembasmian PKI. Kunjungan ke seluruh kodim di Jawa Timur juga dilakukan untuk memastikan perintah itu telah dipahami. Dan sebagian besar komandan setempat telah menunaikan tugas sebaik-baiknya untuk membunuh kader-kader PKI sebanyak-banyaknya. Dan pernyataan dari Sumitro ini semakin terasa meyakinkan ketika sebagian besar dari pelaku atau korban juga memberi kesaksian yang selaras. Entah kami harus menggunakan kata celakanya atau beruntungnya, tapi yang jelas, kisah dari Kediri, Medan, Provinsi Jawa Barat, dan NTT ini hanyalah sebagian kecil daerah yang cukup menggambarkan kondisi sebagian besar daerah Indonesia lain ketika itu. Dan mustahil menceritakan semuanya ketika taksiran korban jiwa saja mencapai 500.000 hingga 3 juta. Belum lagi jika ditambah dengan 1,8 juta orang yang dipenjara. Kami tidak paham kenapa pemerintah tidak begitu peduli terhadap peristiwa ini. Padahal dari sini, generasi muda akan belajar betapa berbahayanya ketika seorang penguasa memaksa bangsa untuk mencampakkan akal logis, meninabobokan mereka dalam pemahaman dogmatis, membabat habis segala bentuk pikiran kritis. Bukannya membela PKI yang antidemokratis, karena kekejaman serupa mungkin juga akan terjadi jika negara dikuasai komunis. Dan asumsi ini kami rasa tidak terlalu dramatis jika melihat rekam jejak mereka yang tidak segan bersikap sadis. Masa lalu kelam ini harus dibuka habis demi menciptakan generasi muda yang kritis, idealis, masyarakat sentris, tidak mudah dipanasi oleh hasutan politis, apalagi rayuan penguasa berwatak iblis. Generasi yang paham bahwa rumput akan terinjak habis jika gajah-gajah penguasa bersikap egois. Kasus tewasnya Dini Sera Afriyanti, Bekasi Rono.